A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa ati'u Allaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatu inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Azin Safana Batrisya. Saya kelas 3 Al-Bukhari. Saya akan membacakan doa. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran mubarakan wa farada 'alaina as-siyama li ajli at-taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Ketika seorang anak kecil saya tanya, dan itu tentunya anak kelas 3. Nah, kita tahu bahwa anak kelas 3 SD ini belum begitu mapan dalam pemikiran, apalagi tentang kedewasaannya. Ketika saya tanya anak-anak kelas 3, nah, ketika kalian berpuasa di bulan suci Ramadan ini, lalu ketika kalian pulang dari sekolah tepatnya jam 10:30 sampai ke rumah jam 11, tentunya kalian panas, haus, lapar, dan di rumah tidak ada siapa-siapa. Ayah bunda ada yang kerja, mungkin lagi keluar. Lalu pastinya di rumah itu banyak makanan yang tersisa. Apakah kalian berani berbuka puasa atau makan di rumah dan itu tidak ada siapa-siapa? Apa jawaban? Ini yang sangat menyegarkan hadirin, yang sangat mengesankan atas jawaban anak kelas 3 SD ketika ditanya, ketika tempat di rumah tidak ada siapa-siapa, ayah bundanya lagi nggak ada,
ada makanan, dia akan posisi panas, lapar dan haus. Apa jawaban anak? Padahal makanannya ada, minumannya ada, orang-orang tidak ada di rumah. Pak, saya tidak berani untuk makan dan minum. Saya tanya lagi, kenapa kalian gak berani untuk makan dan minum? Kan ayah bunda kalian tidak ada, kakak kalian mungkin sekolah. Apa jawabannya? Karena saya takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ini jawaban anak, sebetulnya anak yang sudah dewasa. Tapi ini keluar jawaban ini ada dari jawaban dari anak kelas 3 SD yang tentunya akidah, kema'rifatannya belum begitu mantap. Tetapi ketika dijawab, itulah jawabannya. Dia takut kepada Allah, nggak berani untuk buka puasa walaupun ayah bundanya nggak ada. Dia tetap, Pak, saya takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntunglah ayah bunda dimanapun berada yang punya seorang anak, ketika ditanamkan dalam dirinya ada khauf, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ayah bundanya jangan takut untuk melapaskan anak dimanapun, karena dia takutnya hanya pada Allah. Artinya ketika dia takut pada Allah, Allah akan jaga dia. Dia nggak berani untuk berbuat hal-hal yang Allah tidak inginkan karena dia takutnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah sebuah ajaran tarbiyah dari syahrul Ramadan. Artinya syahrul Ramadan mengajarkan kepada kita, kepada manusia, untuk lebih dekat dengan Allah, lebih ma'rifat kepada Allah, lebih tahi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia dekat dengan Allah, maka dia akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun dia berada. Fi ai makanin kana, dimanapun dia berada, dia akan berpijak, saya takut pada Allah. Bekerjanya, saya takut kepada Allah untuk melaksanakan korupsi. Ketika dia berdagang, saya tidak berani untuk berlaku curang karena takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah dan pemirsa yang mendengarkan tentang ini, jelas bahwa puasa mendidik manusia menjadi lebih dekat dan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena menurut Ibnu Taimiyah bahwa agama dipondasi dengan dua hal ini. Pertama dengan zikir kepada Allah, dua dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir artinya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mengingat kepada Allah, artinya selalu mengingat dan akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 152 Allah berfirman, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kalian, maka dan janganlah kalian kufur akan nikmatku. Ketika seorang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan menghadapinya dengan santai, dengan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia tahu inna kulla syai'in qadrah, semuanya yang terjadi di dalam hal-hal apapun di hadapan dia, Allah yang telah tentukan. Ketika dia selalu berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah berikan sesuatu, dia tetap husnudzon, lalu dia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika saat ini ayah bunda, mungkin orang-orang di mana, ibu-ibu sekarang lagi gelisah ketika minyak goreng contohnya lagi langka dan adanya juga naik, bahan pokok begitu naik, ayah melihat BBM juga harganya naik. Kalau dihadapi dengan orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tetap
yakin bahwa semuanya ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia syukuri. Jadi tidak mengkufuri. Dia akan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang yang selalu ingat kepada Allah dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi pada dia, kepada keluarganya, kepada siapapun, dia kembalikan pada Allah. Ini yakin ini adalah ujian untuk mengangkat dirinya atau untuk menghapuskan dosa dia. Dan orang yang ditimpa seperti itu, maka dia akan selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kuatkanlah dalam menghadapi ujian ini. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin, rahimakumullah, dan para pemirsa yang mendengarkan ini. Orang yang ketika diuji pada saat ini, contoh minyak goreng, BBM naik dan yang lainnya, dia akan berdoa, ya Allah, nggak apa-apa Engkau berikan seperti ini. Biar ya Allah BBM naik, minyak goreng naik, ya Allah. Yang penting ada rezekinya untuk bisa membelinya. Untuk apa juga murah kan? Untuk apa murah? BBM murah, minyak murah, dan sembako murah kalau tidak ada rezekinya. Tetapi walaupun mahal, tapi kalau ada rezekinya, orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala meyakini bahwa ini semua yang Allah telah tentukan. Dia setelah hadapi tidak gelisah, dia tenang dan fokus untuk melaksanakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad SAW berwasiat kepada Mu'ad, wahai Mu'ad, la tansa an taqra'a hadha doa, kamu jangan sampai lupa membaca doa ini. Apa doanya? Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku ala zikrika, untuk selalu mengingatmu, wa syukrika, dan selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan selalu baik dalam ibadah kepadamu. Ini wasiat Rasulullah SAW kepada Mu'ad untuk selalu berzikir pada Allah, untuk bersyukur pada Allah, sehingga juga nantinya ketika zikir, ketika dia bersyukur, maka ibadahnya juga akan baik. Orang yang selalu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan zikir lalu syukur dimanapun dia berada, tidak akan gelisah. Dia akan hadapinya dengan tenang. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainan wa nu'minu bi liqa'ika narda bi qada'ika wa naqna'u bi ata'ika. Itu yang keluar dari orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena apapun yang terjadi pada dia, Allah yang telah tentukan. Minyak naik, BBM naik, tenang, selalu berdoa, ya Allah, ini tentuanmu. Yang penting ya Allah, walaupun mahal, berikan rezeki untuk membelinya. Daripada murah tapi tidak ada rezekinya, bagaimana kita bisa membelinya? Artinya kita selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir, dengan syukuri apa yang kita dapati pada saat ini. Karena orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya Allah akan tambahkan segala nikmat yang Allah berikan kepada dia. Walin syakartum la azidannakum walin kafartum inna adzabi lasyadid. Hadirin pemirsa yang mendengarkan nasihat ini, mudah-mudahan kita di bulan suci Ramadan seperti anak kelas 3, dia ketika ditanya tetap dia menjawabnya, saya tidak membuka karena takut pada Allah. Artinya puasa milik kita selalu mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala fi ayyi makan, dimanapun dia berada, zikrullah, mengingat Allah dengan berzikir, ala bidzikrillah, hatinya akan tenang. Ketika hati tenang, apapun yang Allah berikan kepada dia, maka dia akan syukuri. Ketika dia syukuri, nikmatnya bukannya hilang, nikmatnya bukan menjadi azab, tapi nikmatnya menjadi Allah tambahkan segala yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita lebih dekat dengan Allah, lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan mensyukuri, dengan meningkatkan amal-amal ibadah kita.
sunnah wajib kita tingkatkan. Kenapa? Karena bulan ini bulan yang penuh berkah, yang tentunya amalan kita dilipat gandakan oleh Allah, doa kita dikabul sama Allah, kebaikan apapun Allah akan terima. Oleh karena itu di sisa bulan Ramadan yang tinggal 10 hari ke depan, mudah-mudahan kita bisa mengisinya dengan meningkatkan ketakwaan kita, dengan mengisi betul Ramadan ini. Jangan puasa menjadi puasa awam, tapi kita tingkatkan level kita menjadi puasa khas, yang artinya bisa menahan dahaga, lapar, juga hal yang bisa menghancurkan pahala kita. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Kalau ada yang salah, mohon maaf. Yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya dari kebodohan saya sendiri. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dahaba zama'u wa batalatil uluku wa sabatal ajru insyaallah. Artinya telah hilang dahaga, telah basahlah kerongkongan. Semoga ada pahala yang ditetapkan jika Allah hendaki. Amin.